Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal tes wawasan kebangsaan ya, dalam persiapan menyambut SKD CPNS 2024. Oke, langsung saja kita bahas. Salah satu pergerakan untuk mencapai kemerdekaan diwarnai oleh lahirnya Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada 1911. Gerakan ini berusaha membangun kekuatan serta persatuan bangsa melalui penguatan dalam bidang, di sini sebenarnya ini soal ini bentuknya penalaran gitu ya. Jadi tidak harus tahu tentang sejarah Sarekat Dagang Islam ini ya, gitu. Nah, ini tanpa perlu kita menghafal sejarah tentang Sarekat Dagang Islam, ini gampang dijawab soalnya gitu ya. Caranya gini. Di sini kata kuncinya ada dagang gitu kan nih, dagang. Nah, nih. Dagang. Dagang itu kan masuknya dalam bidang apa? Bidang ekonomi, ya kan? Dagang, jual beli dan lain sebagainya. Pasti jawabannya yang C ini. Gitu. Jadi tanpa harus membaca sejarah tentang Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada 1911, soal ini sudah bisa ditebak gitu kan. Gak mungkin kebudayaan gitu kan, gak mungkin ini yang A, pendidikan juga, apalagi keagamaan, gak mungkin politik gitu. Pasti yang ini jawabannya yang C gitu ya. Oke. Yang Caca. Nah, model-model soal TWK terbaru tuh kita tidak harus menghafal, ya kan? Jadi soal CPNS yang dibuat oleh BKN itu dibuat semudah-mudah mungkin gitu kan. Walaupun kelihatannya sulit soal ini gitu, tapi bisa dijawab tanpa harus menghafal gitu kan, tanpa harus baca-baca isi dari materi sejarah tersebut gitu. Memang ini tema soalnya kita harus baca gitu kan sejarah Sarekat Dagang Islam itu, sejarahnya seperti apa gitu. Tapi di sini yang ditanyakan kan penguatan dalam bidang gitu. Artinya ini udah bukan lagi bentuk hafalan tapi bentuk penalaran gitu. Penalaran itu artinya pemahaman, bisa dijawab secara logika gitu ya. Oke, yang Caca jawabannya. Nah, ini soalnya lumayan panjang. Biasanya peserta tes CPNS cenderung males gitu kan, agak mumet gitu kalau ketemu soal yang agak panjang gitu. Nah, caranya langsung saja ke pertanyaannya ini. Sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia terhadap dunia internasional merupakan perwujudan atas, nah ini ya, sebagai negara yang berintegritas. Ini temanya tentang integritas gitu ya. Integritas itu kan ada 9 ya totalnya gitu kan. Ada jujur, mandiri, tanggung jawab, adil, disiplin gitu kan. Jadi jujur, tanggung jawab, adil, disiplin, mandiri, kerja keras. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 7, 8, 9. Terusin ya. Silakan ketiganya tulis di kolom komentar. Oke, kita kembali ke soal. Jadi soal ini tentang integritas ya, gitu. Jadi harus ada nilai ini gitu kan, salah satu gitu kan, antara adil, disiplin gitu. Nah, kalau dilihat dari pilihan jawabannya, etos kerja, kemandirian, nah ini cukup masuk akal ya. Tapi coba lihat, teman-teman harus menganalisa isi dari informasi soalnya gitu ya. Jadi ini soal ini menceritakan tentang konflik Rusia dan Ukraina gitu ya, yang sudah sampai kepada konflik perang terbuka gitu. Tidak hanya itu, beberapa negara mulai menyoroti konflik tersebut, termasuk Indonesia.
Nah, Indonesia ceritanya ini sebagai pelaksana G20 dapat memperoleh intervensi gitu. Intervensi itu artinya semacam ada omongan gitu ya, atau hasutan gitu. Tidak mengundang Rusia gitu ya. Jadi beberapa negara NATO itu tidak mengundang Rusia pada kegiatan tersebut. Tapi Indonesia memutuskan untuk mengundang Rusia. Nah, dari sini ini dari kata mengundang gitu kan, artinya sebagai tuan rumah kita harus melayani tamu tersebut gitu kan. Kata mengundang Rusia ini artinya di sini konsepnya melayani gitu. Kita jadi tugas sebagai tuan rumah itu harus melayani tamu gitu ya. Dari sini sudah bisa ditebak gitu ya. Jadi soal TWK itu sekali lagi tidak perlu mesti menghafal gitu kan. Sama gitu seperti pelajaran-pelajaran gitu. Bentuknya itu pemahaman, bermainnya logika gitu. Bukan lagi berbentuk hafalan. Kita harus menghafal masalah ini, masalah Pancasila, undang-undang gitu. Enggak. Kebanyakan model soal TWK yang keluar di tahun-tahun sebelumnya itu sudah bentuknya penalaran, artinya pemahaman gitu konsepnya. Nah, di sini sudah bisa ditebak kan, untuk tetap mengundang Rusia. Artinya kan Indonesia menjadi tuan rumah gitu. Nah, tugasnya tuan rumah ini melayani tamu gitu. Nah, coba dicek nih ya. Etos kerja yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai tuan rumah pelaksana. Kita simpan dulu kemandirian dalam mengambil keputusan sebagai upaya pelaksanaan kegiatan G20. Oke. Yang C nih, keadilan dan memberikan pelayanan. Nah, ini yang benar ya kan. Jadi Indonesia itu harus adil gitu kan. Meskipun Rusia sekarang sedang mengalami konflik gitu, terhadap Ukraina gitu ya. Nah, beberapa negara kan meminta untuk tidak mengundang Rusia gitu. Tapi Indonesia tetap aja mengundang Rusia dalam kegiatan supaya dapat dihadiri oleh seluruh anggota resmi gitu. Jadi nilai integritas yang terdapat pada soal ini adalah keadilan gitu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang caca. Gitu. Oke, kita lanjut. Dalam suatu rapat tingkat rukun warga RW yang membahas program kerja selama 1 tahun ke depan, semua pengurus telah mengajukan rencananya masing-masing. Semua pengurus RW tidak ada yang merasa kalah, meskipun usulan beberapa pengurus ada yang tidak disetujui untuk dijadikan program kerja pada tahap voting. Hal yang menunjukkan hubungan antara integritas dan dengan kebinekaan. Oke, kalau teman-teman melihat soal model seperti ini sekilas seperti soal tes karakteristik pribadi ya, atau soal TKP gitu. Tapi nilai TWK-nya ada di mana? Ya. Nah, teman-teman harus tahu nilai TWK-nya ada di sini. Integritas dengan kebinekaan gitu. Jadi banyak soal TWK yang soalnya itu mirip banget dengan TKP. Tapi teman-teman, cuman bedanya ya teman-teman sudah tahu kan, kalau TWK kan cuma 5 poin saja gitu, yang lainnya 0. Tapi kalau TKP ada poin semua. Ada poin 1, 2, 3, 4 sampai 5 poin ya. Oke. Jadi teman-teman apabila menemukan model soal yang mirip-mirip seperti TKP ini, perhatikan kata kuncinya. Nah, di sini kata kuncinya adalah ini yang perlu diperhatikan, integritas dan juga kebinekaan gitu kan. Integritas itu artinya kan semacam kejujuran gitu kan. Ingat 9 poin integritas ada disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri gitu kan, jujur, adil, disiplin dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan di Bineka itu kan meskipun berbeda tetapi tetap satu gitu. Jadi walau berbeda tetapi tetap
satu gitu ya. Coba yang A ini, voting kedudukannya lebih tinggi daripada kemanfaatan. Enggak ya, kurang tepat ya. Kerja keras membuat usulan akan berimplikasi diterimanya usulan. Enggak ya. Putusan musyawarah cenderung dimenangkan kewibawaan pengusul. Enggak ya gitu, karena ini yang di kata kuncinya di sini gitu. Coba nih yang D nih. Integritas terhadap putusan musyawarah walaupun usulannya ditolak demi kepentingan bersama. Nah, ini integritasnya dapat dan nilai-nilai kebinekaan ini gitu kan, walaupun usulannya ditolak demi kepentingan bersama. Oke, yang delta jawabannya. Gampang ya. Gitu. Jadi teman-teman supaya lulus TWK itu pastikan materinya yang terbaru ya, gitu. Jangan materi-materi tentang Pancasila, sejarah, apalagi kita mesti menghafal pasal-pasal gitu kan. Ya nggak semua soal, memang walaupun masih ada sih bentuk soal seperti itu gitu ya. Cuman kebanyakan TWK itu lebih fokus ke pemahaman gitu kan, penalaran gitu ya. Oke, yang delta jawabannya. Dalam sidang PPKI yang membahas tentang Piagam Jakarta, para anggota PPKI dari wilayah timur keberatan dengan rumusan sila pertama. Setelah melalui perdebatan dan pendekatan, diambil kesepakatan untuk menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang dilakukan anggota PPKI menunjukkan perilaku integritas untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, jadi bunyi sila pertama pada saat itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, jadi wilayah timur tuh keberatan pada saat itu. Wilayah timur itu keberatan dengan bunyi sila ini. Ya kan? Gitu, sehingga mengancam atau berpotensi memecah persatuan gitu kan. Sehingga berpotensi atau terancam memecah persatuan gitu kan, atau terancam memisahkan diri dari NKRI gitu ya. Nah, apa yang dilakukan anggota PPKI akhirnya kan setelah melalui perdebatan dan juga pendekatan, diambil kesepakatan untuk menghilangkan 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka nilai atau perilaku integritas yang dilakukan oleh anggota PPKI tersebut adalah menjaga persatuan demi berdirinya negara. Oke, yang beta jawabannya. Kita lanjut. Reni telah berhasil maju selangkah demi mencapai cita-citanya. Ia berhasil memperoleh bantuan siswa LPDP di Australia untuk melanjutkan studi magisternya. Wujud bela negara yang dapat dilakukan oleh Reni selama menempuh studi di Australia adalah, oke, ini gampang banget ya. Itu soal kayak gini. Masa teman-teman nggak tahu ya? Coba nih mengesampingkan studi dan berfokus mencari pekerjaan dengan gaji tinggi. Nilai bela negaranya di mana ya kan? Gitu. Aktif memberikan aktivitas sehari-harinya gitu ya. Enggak ya. Gitu. Justru ini
bisa enggak ya gitu. Karena kan yang ditanyakan soal TWK-nya adalah wujud bela negara gitu. Berarti yang E nih yang masuk ya. Memperkenalkan kebudayaan Indonesia sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itulah nilai bela negara yang dilakukan oleh Reni selama menempuh studi di Australia. Oke, yang L Pak jawabannya. Oke, sebelum saya tutup, ini ada oleh-oleh sedikit ya buat teman-teman. Nah, ini. Nah, MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, dan MK dalam melaksanakan kekuasaannya dibatasi menurut Konstitusi UUD RI 1945. Manakah dari pilihan di bawah ini yang menunjukkan bukti praktik ketatanegaraan tersebut merupakan penerapan konstitusionalisme dalam NKRI? Oke ya, silakan dicoba dan tulis jawabannya beserta penjelasannya di kolom komentar. Jadi jangan cuman jawab aja gitu. Kalau bisa jelaskan gitu kan. Jelaskan, jawab, dan jelaskan. Gitu ya. Ya, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga menekan tombol jempol ke atas. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.